what's up friends? Balik lagi sama saya Ganrokuro Ren di konten digital ya pastinya teman-teman yang udah episode ke lupa bodoh lah. Baru-baru ini kita dapat sebuah kabar dari Net TV dan of course video ini nggak di-endorse sama mereka ya. Saya cuman sekedar nyampein kalau pihak Net TV sebentar lagi akan segera menayangkan Digimon Universe FP Monsters teman-teman. Oke, luar biasa sekali dan ini adalah series dari franchise Digimon yang pastinya yang paling sering dibincangkan pas lagi zaman-zaman dia tayang ya. Waktu itu dia tayang bareng Digimon Adventure 3 yang part kedua kalau nggak salah ya. Pas lagi tayang di Jepang ya pokoknya seperti itu barengan sama Digimon Adventure 3. Dan series ini adalah merupakan terobosan terbaru di mana mereka tidak lagi menggunakan konsep-konsep pada umumnya seperti Digimon yang pada umumnya ya teman-teman. Sorry belibet. Ya lalu kalau kalian mau tahu seperti apa mereka, simak video digital kali ini sampai habis ya. Jadi Appli Monster atau disingkat Appmon itu adalah semacam kehidupan yang tercipta dari AI atau Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan ya teman-teman. Dan setiap Appmon itu mewakili sebuah aplikasi yang terdapat pada smartphone. Pada penjelasan sederhana ini mungkin kalian akan berkata bahwa Appmon masih punya kemiripan sama Digimon ya. Sorry waduh karena tapi tentunya sih ada bedanya juga. Kalau Digimon kan tercipta dari data-data komputer, dan Appmon itu seperti yang udah saya jelaskan tadi, mereka tuh berasal dari sebuah kecerdasan buatan yang mewakili setiap aplikasi smartphone gitu teman-teman ya. Nah karena saya takut spoiler nih, jadi saya singkat aja. Cerita Appmon ini meliputi seorang anak SMP yang bernama Shinkai Haru. Dia adalah seorang anak yang pendiam dan kutu buku, dan suatu hari hidupnya mulai berubah sejak ia menemukan sebuah alat bernama Appli Drive di sebuah mesin minuman. Dan dia bertemu dengan Getsmon yang keluar dari dalam smartphone ya setelah beberapa saat. Dan Getsmon itu adalah tipe Appmon yang berasal dari aplikasi search engine. Jadi fungsi dia tuh mirip kayak Google gitu deh. Dan kalau mau cari info apa, si Haru bisa langsung minta sama Getsmonnya ya. Kurang lebih kayak gitulah, praktis kan. Jadi seperti itu teman-teman. Appmon tuh beda sama Digimon. Walaupun mirip-mirip sih, sama-sama dari data komputer juga. Tapi ini ada kecerdasan buatan dan juga mewakili aplikasi smartphone ya. Dan terus si konfliknya ini adalah Getsmon ini muncul dari smartphone-nya Haru tuh karena dia lari dari kejaran virus yang berasal dari jaringan teman-teman. Pokoknya virus itu udah menginfeksi beberapa aplikasi dan membuat Appmon jahat yang dapat mempengaruhi dunia nyata dengan mengacau di jaringan. Ya jadi kalau di Appmon kita menyebutnya dengan sebutan AR field, di mana dunia nyata dan dunia maya menjadi satu ya. Mungkin juga ini masih ada hubungannya dengan network ya, karena sebelumnya saya udah bilang nih kalau network itu secara teori bisa memungkinkan terhubungnya dunia manusia dengan dunia digital teman-teman. Dan story Appmon ini mengambil setting dunia di masa depan yang jauh. Jadi mungkin digital world-nya berkonsep seperti ini, lebih fokus terhadap struktur jaringan dari yang terluar sampai yang terdalam ya, kira-kira seperti ini strukturnya. Semakin menuju ke dark web, maka akan semakin menemukan sesuatu yang terlarang ya teman-teman. Dan di sanalah sumber dari virusnya, yaitu Leviathan bernaung. Ya ini topiknya juga lumayan berat sih, soalnya kita literally membahas tentang tahap-tahap jaringan dari surface web sampai deep web, habis itu paling dalam dark web teman-teman ya. Dan ini makin ke dalam bakal makin dapat mengakses situs-situs terlarang gitu. Ya tapi tenang aja, karena untuk pembawaan di awal series ini menurut saya masih ringan dan enak untuk diikutin teman-teman. Selebihnya ya baru mulai membuat kita harus berpikir. Tapi tenang aja teman-teman, karena yang bakal nonton ini kebanyakan anak-anak, jadi ya kita enjoy aja lah. Jangan kayak misalnya series ini ampas dan lain-lain lah. Pokoknya jangan hujat gitu ya. Pokoknya kita hargain aja, semangatin mereka yang merupakan calon fans Digimon juga. Karena dari yang kayak gini-gini aja, mereka kan pasti bakal nanya-nanya nih ke kita yang udah senior ya ibaratnya. Ya jangan dibully dong. Kita harus tuntun mereka supaya mereka jadi fans baru yang cerdas, oke? Kita harus mengedukasi mereka dengan baik. Edukasi itu penting teman-teman. Jadi intinya 2020 masih zaman nih ngebully-bully fans baru khususnya ya.
Gak keren dong? Gak keren kayak gitu ya. Dan juga mungkin kedepannya saya bakal bikin konten tentang Digimon Universe Epic Monster ini. Jadi kalian tunggu aja ya. Pastinya dalam waktu beberapa lama ini, selama Epmon masih tayang pastinya ya. Dan juga terakhir buat perubahannya juga lumayan beda teman-teman. Di sini Epmon itu bisa saling memperkuat dengan menggunakan fitur yang bernama Epplink. Ini konsepnya menggabungkan dua Epmon chip jadi satu, dan satu chip yang jadi base-nya akan diperkuat oleh Epmon satunya. Jadi kayak semacam bisa dengan ngambil senjatanya atau bikin equipment baru kayak sayap dan lain sebagainya itu, atau bahkan up gatai atau up combine, dimana kedua Epmon itu akan, jika kedua Epmon itu cocok, maka mereka akan menghasilkan tahap evolusi ke tahap yang selanjutnya teman-teman. Dan ini juga ada tahapannya sendiri juga. Cuman saya nggak mau spoiler lebih jauh, jadi sampai sini dulu aja ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya bakal saya bahas. Oke, sekian buat Digital kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon of course, supaya kita bisa menyelamatkan dunia digital bersama-sama. Semoga wabah corona ini cepat berakhir supaya kita bisa menuntaskan impian kita ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.